Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan tentang stabilitas atau keseimbangan. Persamaan F sama dengan min du per dx yang telah kita turunkan pada sebab sebelumnya, memungkinkan kita ya untuk menghitung gaya ya dari fungsi ya potensial yang telah kita ketahui. Nah, sebagai tambahan ya, hasilnya dapat memudahkan kita untuk memvisualisasikan keseimbangan dari sebuah sistem yang ditunjukkan pada diagram energi potensial yang ada pada gambar. Pada titik A ya berlaku du per dx lebih dari 0 ya pada titik A, sehingga F bernilai negatif. Pada titik B ya, pada titik B du per dx ya kurang dari 0 ya, sehingga F bernilai positif. Sedangkan ya pada titik C du per dx ya sama dengan 0, sehingga F ya bernilai 0. Nah, dari ketiga poin tersebut ya, gaya diarahkan ke titik asal ya, dari manapun ya, tidak peduli dari manapun, arah partikel itu dipindahkan ya, dari B dia akan ke C ya, kemudian ke A, dari A dia akan ke C lagi, bahwa di C ya adalah di sini posisi minimum kurva energi potensial ya, dan di sini adalah tepat pada posisi keseimbangan sistem ya pada titik C. Nah, maka pada titik C ya benda dikatakan dalam keseimbangan yang stabil ya. Nah, karena setiap perpindahan sistem menghasilkan gaya yang cenderung mendorong partikel kembali ke titik setimbangnya atau titik istirahatnya ya. Ya, sehingga setiap kali sistem ya memenuhi persamaan du per dx sama dengan 0 ya, maka suatu sistem ya dikatakan dalam kesetimbangan ya, dalam kesetimbangan. Nah, kemudian ya, jika energi potensialnya bernilai maksimum ya, sehingga berlaku du kuadrat per dx kurang dari 0, maka pada saat itu terjadi kesetimbangan ya tidak stabil ya. Jadi kesetimbangannya tidak stabil karena ya perpindahannya bernilai positif dan akan menghasilkan gaya yang bernilai juga positif. Dan ini tentu ya cenderung akan meningkatkan perpindahan ya, dan perpindahan negatif ya sebaliknya, jika perpindahan bernilai negatif, dalam hal ini akan menghasilkan gaya bernilai negatif, dan tentu ya sekali lagi menyebabkan perpindahan menjadi lebih besar ya, sehingga tidak stabil juga ya. Jadi delta R positif dan delta R negatif akan menyebabkan ya ketidakstabilan ya. Jadi itu kuncinya. Nah, kapan terjadi keseimbangan stabil ya? Keseimbangan stabil ya terjadi jika ini ya du kuadrat per dx kuadrat bernilai 0. Nah, sekarang kita ambil contoh sebuah pendulum ya. Jadi pada sebuah pendulum yang terdiri dari massa M ya, yang kemudian di situ terdapat batang ya yang menggantung, kemudian panjangnya L ya, dan massa yang dapat diabaikan. Nah, di sini bisa kita gunakan sebagai contoh ya untuk stabilitas yang baik. Nah, jika kita mengambil energi potensial menjadi 0 di bagian bawah ayunannya di sini, maksudnya ini adalah posisi stabilnya ya, maka ya kita akan melihatnya bahwa ya sama seperti yang telah diturunkan sebelumnya, bahwa ya U adalah
MGZ. Nah, ini Z-nya ya. Ini Z-nya. Nah, kemudian di mana ya Z tersebut adalah L ya dalam kurung 1 min cos theta ya. Sehingga ini MG L 1 min cos theta. Ya, ini U-nya. Baik, dari persamaan ini maka kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan ya. Saat kapan pendulum tersebut stabil ya? Tentu stabilnya itu memenuhi persamaan ini ya. Du kuadrat per dx kuadrat sama dengan 0. Baik, sekarang kita turunkan terlebih dahulu persamaan U tersebut terhadap X ya. Kita kuadratkan, turunan kuadratnya ya. 2 kali diturunkan, sehingga di sini ya D U kuadrat per dx kuadrat. D per dx ya. Di sini X-nya ya kita ambil dalam persamaan adalah theta, sehingga di sini kita ganti ya D per d theta, kemudian D per d theta dari ya MG L 1 min cos theta. Ya, di sini harusnya sama dengan 0, tapi kita cek dulu saat kapan ya. Saat pi berapa maksudnya ya. Saat pi berapa sehingga hasilnya 0, maka di sini harus kita turunkan dulu ya. Baik, kemudian ya ini MG L-nya bisa kita keluarkan karena tidak ada hubungan dengan d theta ya. MGL D per d theta ya. D per d theta 1 min cos theta. Baik. Kita lanjutkan. MGL ya. D per d theta. Dan ini kita kalikan D per d theta dari 1 min ya D per d theta dari cos theta. Kemudian MGL D per d theta ya. Ini turunan 1 terhadap theta 0 ya min D per d theta cos theta. Nah, untuk d theta ya, cos theta ini berlaku aturan rantai ya, dimana ya d per d theta cos theta ini sama dengan ya D per du ya untuk cos u dikali du per d theta ya, dimana u adalah theta ya, dan d per du untuk cos u adalah min sin u ya, sehingga ini ya kita tulis kembali MGL D per d theta ya min D per d theta cos theta ya, ini berarti D cos u per du, yaitu hasilnya adalah min ya, kita tulis kembali min sin u, di mana u adalah theta ya. Kemudian du per d theta ya, u-nya adalah theta, berarti d theta adalah 1 ya. Sehingga MGL ya D per d theta min ya, berarti plus sin theta. Nah, di sini kita juga ketemu kembali dengan
D sin theta D theta, berarti kita ketemu lagi dengan aturan rantai ya. Dengan cara yang sama ya, berarti D per D theta untuk sin theta, yaitu ya kita kalikan, turunkan dengan U ya, sin U dikali dengan du per d theta, di mana U adalah theta dan ya d per du untuk sin U ya adalah sama dengan cos U. Ya, kemudian ini ya MGL ya. Ini d sin U per du adalah cos U ya. Cos U atau cos theta karena U-nya theta, kemudian ya du per d theta-nya adalah d theta per d theta, yaitu 1, sehingga hasilnya adalah MGL cos theta. Nah, ini adalah ya aturan kedua dari U. Berarti du kuadrat ya per d theta. Nah, sekarang dari sini kita harus mengecek kembali ya apakah kasus pendulum tadi yang kita sebutkan di awal tadi ya, saat kapan dia berada pada titik stabilnya ya, stabil. Tadi sudah kita bahas bahwa stabil ya terjadi jika du per d theta sama dengan 0 atau ya dan atau ya du kuadrat per d theta kuadrat lebih dari 0. Nah, tadi ya kita sudah dapatkan du per d theta adalah pada saat MGL ya sin theta. Saat kapan ya du per d theta sama dengan 0, yaitu kita lihat nilai sinnya ya. Kita lihat nilai sinnya, sin 0 jika theta-nya bernilai ya 0 dan pi ya, sin 0 ya 0 ya hasilnya, dan sin pi atau sin 180 nilainya adalah 0 ya, sehingga pada kedua sudut ini ya ini menghasilkan du per d theta sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cek ya untuk turunan keduanya ya, tadi bahwa turunan kedua dari U ya itu adalah MGL cos theta. Untuk du kuadrat per d theta kuadrat ya, untuk theta-nya 0 ini akan menghasilkan ya, untuk theta sama dengan 0 maka d kuadrat U per d theta kuadrat ya untuk cos 0 adalah 1, sehingga menghasilkan MGL ya, dimana ini berarti ya berarti du kuadrat per d theta kuadratnya lebih dari 0 ya, maka pada saat theta sama dengan 0 ini keadaannya stabil ya, pada saat ini maka stabil ya. Nah, sedangkan jika kita pakai theta sama dengan pi ya, maka du kuadrat per d theta kuadrat itu ya cos pi itu nilainya adalah min 1, sehingga ini nilainya min MGL. Nah, it's mean ya artinya bahwa ketika saat theta sama dengan pi ya, hasilnya adalah kurang dari ya du kuadratnya kurang dari 0 ya, maka ini dalam keadaan unstable ya, unstable ya, tidak stabil. Nah, tapi ya tadi kita sudah ketahui bahwa pada saat keadaan ini ya U-nya ya bernilai maksimum ya, U-nya maksimum. Nah, jadi kalau kita lihat hasil kita yang sudah kita cari tadi ya,
bahwa pada saat theta sama dengan 0, dia dalam keadaan stabil ya kesimpulannya. Saat kapan theta sama dengan 0? Yaitu pada saat posisi ini ya, pada saat di sini dia partikelnya atau masanya tadi. Ini theta sama dengan 0. Ya, kemudian ya saat unstable-nya yaitu pada U maksimum, yaitu pada theta sama dengan pi, yaitu di sini. Ya, ketika partikelnya berada di sini. Nah, pada saat titik di atas ini ya, untuk du per d theta-nya dia menghasilkan kesimpulan yang stable ya untuk du per d theta, tapi perlu kita cek ulang. Ya, rupanya di sini dia tidak stabil. Bahkan ya U-nya maksimum ya, dia siap akan jatuh kembali ke titik setimbangnya ya, yaitu pada saat posisi theta sama dengan 0. Nah, kemudian untuk masing-masing keadaan ya digambarkan ke dalam kurva ya, stabil, tidak stabil dan netral ya. Baik, mahasiswa sekalian, demikian.